minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah para shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini sudah memasuki 10 Ramadan di tahun 2025. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana kita ketahui di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini masyhur, ayat ini selalu dijadikan dalil nakli oleh para alim ulama, karena ayat ini adalah landasan dasar diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan, ya kan? La'allakum tattaqun, agar menjadikan kamu bertakwa. Di dalam seorang muslim yang berakal, dalam kitab Dasar-Dasar Islam karangan Abu Ala Al-Maududi mengatakan, orang yang berakal sebagai orang muslim itu mengerjakan sesuatu, dia harus tahu dua hal. Yang pertama, harus tahu tujuan mengerjakan suatu ibadah tersebut sehingga benar caranya. Kalau kita seorang muslim mengerjakan suatu ibadah tidak tahu tujuannya atau tujuannya salah, maka akan berdampak kepada salah di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Contoh dasar, kita sebagai manusia makan, tujuan makan adalah untuk menghilangkan lapar. Kalau kita makan hanya tujuan untuk menghilangkan lapar, maka semua makanan akan kita makan, baik halal ataupun haram, ya kan? Tapi kalau tujuan kita makan untuk menambah energi, untuk kita makin beribadah, maka kita akan memilih makanan yang baik, bukan hanya menghilangkan lapar, membuat kenyang tanpa mempedulikan halal dan thayyibah. Nah, itu sangat berdampak. Kalau kita tahu tujuan suatu ibadah, maka akan benar caranya, ya kan? Antum lihat orang makan seafood hidup-hidup, makan suatu yang diharamkan, kan orang yang berakal sehat tahu, wah ini nggak menyehatkan, ya kan? Ada sesuatu yang baik tapi belum tentu benar, dan yang benar belum tentu baik. Nah, maka sangat penting, Abu Ala Maududi sangat sederhana menyimpulkan, kita umat yang berakal harus tahu tujuannya sehingga benar caranya. Maka dari dasar kitab ini, almarhum Kiai Haji Muhammad Ma'mun mendeskripsikan, melahirkan kitab-kitab tentang akidah Islam. Akidah Islam ini menerangkan kalau sholat kita, puasa kita, zakat kita, pergi haji kita, seluruhnya ada tujuan. Dan semuanya pakai metode tafsirul ayah bil ayah. Saya mau fokus kepada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang tujuan puasa. Tujuan puasa menurut almarhum di dalam kitab akidah Islam ini mengatakan, tujuan puasa adalah untuk membentuk pribadi muslim dan muslimat agar mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Loh, kenapa harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Makanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Kenapa Al-Quran di antara 12 bulan turunnya di bulan Ramadan? Biar hudal linnas,
Nah, jadi orang yang bertakwa itu dari ayat diwajibkan berpuasa adalah surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'anul Karim, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu mutlak harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu umat muslim 1 bulan penuh digembleng untuk apa? Menahan hawa nafsunya, menawan nafsu lapar, haus, amarahnya, menggibahin orang. Agar apa? Agar kalau sudah dapat menggembleng hawa nafsunya, dia ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya kan? Kalau kita manusia masih dikuasai oleh hawa nafsu, maka akan jauh dari Al-Quran. Makanya antum perhatikan, kita perhatikan setiap bulan Ramadan, orang yang tidak pernah hatam Al-Quran, ya kan, di bulan Ramadan hatam Al-Quran. Yang tadinya males-malesan makin mendalami Al-Quran. Jadi makin rajin untuk mentadabburi Al-Quran, sadar kalau Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, umat muslim. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengerti kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh peraturan, seluruh apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan ada di Al-Qur'anul Karim. Contohnya, manusia itu kebutuhan dasarnya adalah manusia butuh bahagia dan manusia butuh sukses, ya kan? Dalam Al-Quran makanya dijelaskan, wasta'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, kalau ingin sukses harus sabar, kalau ingin bahagia harus sholat. Nah, kebanyakan manusia lalai di dalam apa? Di dalam mentadaburi Al-Quran. Bagaimana kita mau mengamalkan isi Al-Quran kalau untuk mentadaburi ayat Al-Quran saja malas-malasan? Maka wajar saja kalau kebanyakan mayoritas umat muslim yang ada di dunia ini lebih condong mengikuti hawa nafsunya daripada menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena apa? Karena dia malas untuk mentadaburi Al-Quran, malas untuk, jangankan mentadaburi, membaca saja sudah malas. Membacakan Al-Quran itu paling di bulan-bulan Ramadan, ya kan? Di bulan-bulan Ramadan. Di bulan-bulan luar Ramadan dia malas untuk tadarus Al-Quran. Makanya usikum wa ya nafsi, sama-sama ayo kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita sukses di dalam tujuan puasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka setelah bulan Ramadan kita terus menjadi ahlul Quran, terus jangan pernah jauh dari Al-Quranul Karim. Karena suksesnya kita dunia akhirat adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim menjadi pedoman hidup kita. Terus bagaimana Ustadz orang-orang Eropa, orang-orang Jepang, ya kan? Mereka sukses di dalam peradaban, maju di dalam ilmu teknologi. Sedangkan umat muslim malah terbelakang. Nah, ini kita harus perhatikan sukses dalam world view manusia atau sukses dalam world view syariah, ya kan? Orang yang sukses dalam peradabannya kayak Jepang, Eropa, ya kan, teknologinya maju, kekayaannya maju, ya kan? Itu karena bentuk rahmannya Allah. Wasiur rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wasiur rahmah itu sangat luas rahmatnya Allah. Apa maksudnya luas rahmatnya Allah? Kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan memberikan kita kekayaan. Kalau kita malas-malas, Allah akan memberikan kita kesusahan. Orang-orang selain Islam, dia sungguh-sungguh tekun di dalam teknologi, maka dia sukses dalam teknologinya. Tapi belum tentu kesuksesannya itu membuat dirinya bahagia, ya kan? Makanya banyak umat manusia atau orang-orang Jepang yang bunuh diri, orang-orang Eropa yang bunuh diri. Kaya dapat, jabatan dapat, tapi ketenangan didapat hanya dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Oleh karena itu saya pribadi usikum wa yaya mengajak diri saya pribadi dan seluruh umat muslim yang ada di dunia, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ingat untaian kata,
Anda membawa Al-Quran, setan biasa-biasa saja. Anda membuka Al-Quran, setan mulai curiga. Wah, mau ngapain dibuka Al-Quran? Anda membaca Al-Quran, setan mulai gelisah. Anda mentadaburi Quran, memahami maknanya, setan kejang-kejang. Anda mengamalkannya, setan stroke. Maka oleh karena itu kita sebagai muslim harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita pahami, kita amalkan, dan kita sampaikan agar menjadikan setan stroke, kejang-kejang, bahkan mati total. Tapi kalau kita hanya membawa Al-Quran, megang-megang saja, hanya membuat setan curiga, bacanya biar dapat pahala, hanya membuat setan gelisah, tapi tidak membuat setan stroke, karena kita tidak memahami isi Al-Quran. Karena banyak umat muslim membaca Al-Quran setiap malam Jumat. Baca surat apa? Surat Yasin, ya. Kalau saya tanya punten kayak kameramen, ada informasi apa setiap malam Jumat baca surat Yasin? Nah, belum tentu tahu. Karena pada hakikatnya dalam ilmu filsafat, orang membaca itu pasti tahu tujuannya. Tujuan membaca adalah untuk menyerap informasi apa yang kita baca. Ini udah baca Yasin, ditanya ada informasi apa di surat Yasin tiap malam Jumat? Nggak tahu, padahal ada 83 ayat, tapi nggak tahu. Itu namanya umat muslim baru melancarkan bacaan Al-Quran, belum menyerap informasi ada surat apa, ada informasi apa di surat Yasin. Kenapa umat muslim disunahkan untuk membaca surat Yasin di tiap malam Jumat? Nah, itu PR besar buat kita. Makanya sama-sama usikum wa nafsi, sama-sama kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan pernah bosan membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada umat. Usikum wa nafsi, semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan semoga kita semua sama-sama berjumpa di Ramadan tahun depan. Usikum wa yaya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.